Assalamualaikum, halo warga Tepul, balik lagi di postingan 80. Enjoy kuy. Nah, sebelum kita mulai episode kali ini, pasti kalian tahu dong hari ini itu hari apa? Betul banget, Hari Guru. Nah, perkenalkan sebelum itu kita mau kenalin dulu nih diri kita. Saya Faiz dan ini rekan saya yaitu Maya. Halo guys, jadi kita yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Betul banget. Nah, Mai, ini kan Hari Guru nih, spesial banget Iya, kan. Nah, benar. kita ini kedatangan 2 tamu yang spesial banget juga loh guys. Boleh dikenalin dulu dong, Mai. Ya, jadi di hadapan kita udah ada guru kita yang spesial banget. Ada Bu Ani dan Pak Yara. Halo Bu Ani, halo Pak Yara. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Gimana nih Bu kabarnya Pak Yara? Baik. Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Nah, karena kita kan belum tahu nih ceritanya Pak Yara dan Bu Ani, boleh dong diceritain sedikit nih tentang backgroundnya mungkin. Ya, betul banget. Ya biar kita juga jadi tahu ya Pak Yara ini seperti apa, Iya, Bu Ani terus seperti apa. ngobrolnya juga biar lebih enak gitu. Iya. Waduh, gimana ya kalau udah bicara tentang Pengalaman kemudian tentang kepribadian dan lain sebagainya gitu kan. Tapi baiklah, nggak jadi masalah. Boleh Bu Ani juga, silakan Bu Ani dulu barangkali kalau gitu yang lebih yang lebih muda gitu. Ya, Kalau lebih kami muda. kan Oh gitu. kan sama-sama kelainan tahunnya. Iya, sama muda. Baik, yang jelas kami waktu pas datang di 80 itu di tahun 91 ya. Di 91. Berarti kalau sekarang itu sudah hampir kurang lebih 30 tahun. tahun. Wah, lama banget ya. 30 tahun Mm-mm. gitu mengabdi di SMA Negeri 80. Jadi apa ya, kami begitu datang ke sini pun juga tidak sekonyong-konyong langsung begitu aja datang ya. Iya. Tetapi punya prinsip bahwa memang di 80 itu akan ada satu perubahan gitu ya. Arti perubahan di sini ada perubahan terhadap apa yang akan kita laksanakan nanti di masa yang akan datang. Terutama perubahan terhadap pribadi Pak Yara secara pribadi sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik, juga nanti perubahan terhadap lembaga SMA Negeri 80 ya. Jadi tergantung bagaimana kita nanti. Makanya sudah hampir kurang lebih ya 30 tahun kami mengabdi di 80 ini. Ya, seperti itu. Ya. Berarti sudah banyak banget ya perubahannya dari dulu Alhamdulillah, sampai sekarang. Dari pengalaman ya, Iya. dari pengalaman sudah banyak gitu kan. Kalau Walaupun Bu Ani hasilnya sendiri? kami kurang tahu gitu kan, tapi insya Allah hasilnya pun juga mudah-mudahan bisa dirasakan Iya, oleh amin. peserta Amin. didik, ya. Iya, amin. Kalau Bu Ani sendiri gimana Kalau nih? ibu mungkin nggak jauh beda sama Pak Yara ya, masuknya tahunnya yang sama-sama tahun 1991 ya. Jadi sudah 30 tahun lebih. Ibu Januari awal masuk ke sini Oh, ya. gitu. Itu selesai kuliah, diploma kebetulan Ibu, langsung dapat SK, langsung ditempatkan di sini. Ya, jadi ketemu murid-muridnya juga masih tidak seperti kalian yang manis-manis gitu ya. Bisa aja sih, Ibu. Oh, bukan Culun-culun. hanya culun. Masuk ke sini pertama tuh badan ibu tidak sebesar ini yang sekarang sudah melebar gitu Oh, ya. gitu. Masih Baik. kecil. Sedangkan murid-murid di sini mungkin kalau nggak salah kelas jauhnya 13 ya Pak. Betul, Ya, kelas ya. jauh 13 Nah, gitu. ya tahu sendirilah. Priuk gitu ya, tahu ibu kan di pusat dengar kata priuk, wah muridnya gimana nih? Mana taunya ya itu tadi yang ada cambangnya, kumisnya gitu kan, yang ibu badannya cuma segini lah tuh, kecil, ya takut tapi sok galak aja gitu ya. Oh, iya. Pokoknya pantang wajah masang wajah galak gini-gini, tegas gitu, sehingga anak-anak segan gitu, bukan takut, ibu tidak ingin ditakuti tapi disegani. Jadi kira-kira cuma beda bulan aja mungkin sama Pak Yara, ibu saya dulu masuk ya, Iya, saya duluan ya. baru Pak Yara. Jadi kita tahun yang sama, pensiunnya nanti juga bareng. Yang dulu yang jelas 80 dulu tuh gersang gitu aja. Agak seperti ini benar. Iya. Memprihatinkan. Iya, Makanya terus bangga kalian ketika ada 80 pada saat sekarang ini. Ya. Iya. Terus Gedungnya masih gedung kayak SD Impres dulu, zaman dulu. Oh. Jadi tiang-tiang penyangganya itu dari kayu, warnanya coklat kuning, pintunya masih di bawah tangga sini. Oh, gitu. Nah. Berarti perbedaannya udah banyak banget ya. Banyak sekali sekarang. berubah. Dan kalau dikatakan Priok panas, ya emang panas. Ya, Iya. tidak seperti sekarang sejuk, hijau, gitu nyaman Iya. buat kita betah kan lama-lama. Ya. Iya, betul banget Iya, ini. gitu aja kira-kira. Iya. Kira-kira perubahan yang paling besar yang Ibu rasakan di SMA 80 ini apa sih, Bu, Pak? Jelas Ada. gedungnya ya, Iya. anak-anaknya juga berubah gitu ya. Terus apa ya? Sarana Ya banyak sarana prasarananya gitu ya. Berubah sekali Banyak ya. berubah, yang dulunya hanya pas-pasan, kalau banjir kita sampai naik
ke atas Oh, gitu gitu. ya, anjir. Makanya Dan sekarang itu fasilitasnya memadai gitu aja Betul. dibandingkan dengan yang lama gitu. Makanya Luar sekarang biasa. itu tidak ada istilah untuk peserta didik kalau tidak ada proses ke hasil yang maksimal gitu kan. Hmm. Kalau Ada zaman yang dulu itu apa sih gitu kan, faktor pendukung itu sangat kurang iya sekali. harusnya udah banyak Gitu. bersyukur lah yang sekarang lah ya. Iya. Jadi karena prasarananya lengkap semuanya, terus nyaman untuk belajar. Dulu mah panas, kipas-kipas, masif. Kalau udah menjelang jam Seberapa 5 kalem, suara adem, kodok nyantai. ya, plung gitu kan. Dulu sini masih rawa-rawa. Oh begitu. Nah, belum ada mall, nggak ada 27, nggak ada 24. Kita kalau naik kendaraan ya jalan dulu ke lapangan ke sana. Dulu namanya lapangan Makanya dulu itu bersusah 29 payah ya. gitu kan. Ini banyak pengorbanan ya, Pak. Betul. Dan sedihnya kalau ditanya naik bajai, mau kemana Bu? SMA 80 di mana ya? Aduh, Waduh. 80 di mana? Udah angkanya 80 bukan 8 gitu ya. Iya. Tapi lama-lama dengan ini ya kita lihat sendiri sekarang kan. Iya. Betul banget. Jadi bisa dibilang favorit lah di JU1 itu. Iya. Nah, ini kan Pak Yara sama Bu Ani ini kan udah bertahun-tahun ya kan jadi guru di Depul nih. Nah, apa sih yang bikin Pak Yara dan Bu Ani ini termotivasi untuk selalu semangat menjadi guru? Tuh. Ya kalau Pak Yara secara pribadi sih, karena Pak Yara kan sebagai manusia yang beragama ya. Iya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu harus punya pemikiran bahwa itu pasti tidak mungkin tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu ketika kita bekerja dengan maksimal itu pasti tidak mungkin tidak pekerjaan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban istilahnya nanti Iya. yang akhir ya. Nah, itu seperti itu. Yang kedua, kalau kita kerja sungguh-sungguh, kita kerja dengan giat, rajin, itu pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Ya, Nggak betul mungkin enggak. banget. Jadi beda dengan orang yang santai gitu kan. Orang yang leha-leha, tenang aja, hasilnya pun juga pasti tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Sekalipun memang ada yang seperti itu, tapi jarang-jarang gitu kan. Tetapi setiap orang yang sudah berbuat dengan rajin ya, dengan kerja keras maksimal, maka hasilnya pun juga akan didapatkan dengan hasil yang maksimal juga. Ya, kalaupun ada misalkan ada nih, dia itu nyantai, kemudian biasa-biasa aja, tapi kok dia juga berhasil, itu tidak terlalu banyak yang seperti itu, jarang-jarang gitu kan. Tetapi ketika orang berbuat sesuatu dengan maksimal, dengan kerja keras, termotivasi untuk kerja dengan hasil yang memang harus didapatkan pekerjaan itu, ya seperti itu memang nanti hasilnya pun juga akan dirasakan dengan hasil yang baik gitu kan. Iya. Iya, Jadi betul seperti banget. itu. Iya benar ya. Kalau Lanjut ya, Bu Ani dari ya? Bu Ani, Iya. Kalau gimana? memang jadi guru tuh mungkin cita-cita nomor 2 waktu itu ya. Oh. Karena inginnya tadi jadi polwan gitu. Oh, Karena gitu. agak kayak kelaki-lakian gitu. Tapi mengingat postur tubuh semampai semester tak sampai ya, menyadari akhirnya guru lah pilihan yang berikutnya. Tapi memang senang ngajarin orang gitu ya. Jadi sepertinya ingin berbuat banyak untuk orang banyak gitu ya. Oh, jadi guru nih enak gitu, banyak memberikan ilmu, pengetahuan sehingga ya mungkin inilah pahala yang akan mengalir terus ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi setiap pekerjaan pasti punya tanggung jawab di akhirat ya. Jadi seperti itu. Terus kalau jadi guru itu termotivasi pikirannya dulu anak SD, anak SMP tuh wah bisa ngajarin, bisa ketemu dengan banyak orang gitu ya yang beraneka ragam, karena yang kita temuin kan benda hidup. Iya. Tidak seperti ibu ngelihat ayah ibu tumpukan kertas, cepat tua, cepat berubah gitu ya. Kalau jadi guru gitu ya, itu yang memotivasi ibu. Ketemu Faris, ketemu Maya, tingkah lakunya begini, tahun depan kan beda lagi. Iya, Jadi benar. selalu happy, bersyukur lah. Ya walaupun pada saat itu gaji mungkin tidak seperti sekarang ya. Jadi seperti itu. Jadi disyukurilah, intinya seperti itu. Ya pokoknya kerja harus maksimal lah, jangan Iya. setengah-setengah ya. Iya. Karena kalau orang yang kerjanya maksimal, maka hasilnya pun juga pasti akan didapat dengan maksimal. Pasti deh, nggak mungkin. Nggak mikirin apa Betul. dapat imbalan apa gimana. Jangan Karena mikirin imbalan, ketika jangan. kita senang dengan kerjaan kita, insya Allah. Kalau kita udah berbuat pasti Iya. akan ada hasil gitu aja. Iya. Ya. Oke. Saya mau nanya nih, ada nggak sih suatu kejadian yang berkesan banget selama ibu ngajar atau bapak ngajar gitu? Boleh diceritain sedikit? Waduh, kalau pesan sih terlalu banyak ya. Banyak, terlalu Apalagi banyak. selama 30 tahun gitu kan. Nah, seperti Pak Yara aja secara pribadi ya, Pak Yara Iya. kebetulan kan mengajar di bidang pendidikan agama gitu kan. Mm-mm. Nah, dulu itu kan ada kasus terjadi ya teman-teman kakak-kakak kalian ya, jadi dulu gitu kan. Namanya dulu kan kakak ya.
Dulu kan biasa kalau misalkan mau sholat itu kan suka susah, Iya. disuruh-suruh juga susah, tapi ada juga yang rajin. Kalau yang susah cuma hanya beberapa orang. Nah yang beberapa orang jadi masalah gitu kan. Waktu itu kan zaman istirahat, kalau udah istirahat kan wajib sholat gitu Iya. kan. Kejar-kejar Pak ya. Ada yang ngumpet di Ada bawah ngumpet di di bawah bawah kolong kolong meja, meja, di gitu kan. balik lemari, wah luar biasa itu. Badannya aman gitu kan, tapi pantatnya kelihatan. Benar. Iya, benar. Palanya Ya, masih aman. dikejar-kejar. Akhirnya kan ketahuan, kami kerjasama dengan tim kesuaan dan juga dengan guru-guru wali kelas semua. Ada yang beritahu Pak, ada yang ngumpet, oke lah, kejar. Kebetulan ada lantai 3 gitu kan. Gitu lihat memang betul ada beberapa. Nah, setelah itu biasa disuruh turun, dikumpulkan. Nah Pak Era pakai kopea langsung tampar sampai kopea itu sobek. Dan sekarang ternyata yang ditampar itu, mohon maaf, tidak merasa dendam gitu kan, tidak marah. Iya. Malah justru ada 2 siswa yang kebetulan sama Pak tampar, dia orangnya berhasil. Jadi dia kerja di Polsek kan sekarang, ya, di Polsek. Keren. Dan bahkan di Polres juga ada 1 yang Jakarta Utara. Nah itu kenangannya itu luar biasa gitu kan. Mereka juga berterima kasih gitu ke Pak Era, padahal dulu gitu kan, yang namanya mohon maaf kalau udah nampar betul gitu kan. Kalau ada mukul betul. Tapi kalau zaman sekarang coba Dilaporin nampar. gitu kan. Iya, betul banget. Jadi Lama-lama. Benar. seperti itu. Jadi gimana ya, kesan yang tidak terlupakan lah. Jadi ketika mengatasi peserta didik yang bermasalah pada saat dulu, mereka mau berubah. Iya. Tapi kalau zaman sekarang ketika kita atasi, ya kita kadang-kadang tidak habis pikir ya, padahal kita udah kerja keras juga gitu kan istilahnya. Serba salah sih kalau zaman sekarang, kita tampar nggak bisa, Iya, kita marahin juga nggak bisa, akhirnya Iya. diam begitu kan. Iya. Diam pun juga akhirnya itu tadi Mata ada banyak, pedes Pak Era iya, ya. ada banyak apa ya, perilaku-perilaku yang menyimpang gitu kan ketika dibiarkan begitu aja. Makanya Pak Era lebih sepakat dan lebih sepaham kalau seandainya metode zaman dulu itu masih dipakai lah, tetapi jangan terlalu berlebihan juga gitu kan istilahnya. Jadi disesuaikan Seperti dengan itu. keadaan Disesuaikan sekarang. dengan keadaan dan situasi dan kondisi sekarang gitu kan. Iya. Iya. Nah, by the way nih Pak, karena kita udah di penghujung podcast kali ini nih, ada nggak sih kesan atau pesan buat warga Depul dari Pak Yara dan Bu Ani, kesan-pesannya gitu loh, Yang Pak? ingin disampaikan. Betul. Ya jelas pesan dari kami barangkali ya secara pribadi, lakukanlah sesuatu yang terbaik ya buat lembaga SMA Negeri 80 khususnya, ya umumnya buat bangsa dan negara Indonesia ini dengan maksimal ya, tidak setengah-setengah lah, dan lakukanlah dengan ikhlas tanpa harus ada pemikiran yang lain, karena pada akhirnya ketika kita melakukan dengan ikhlas itu pasti akan mendapatkan dan akan membuahkan hasil tanpa diharapkan oleh kita. Kalau kita kerja ikhlas maksimal, dan di samping itu juga ya harus tidak boleh tidak ada kemauan dari kita untuk berbuat sesuatu yang terbaik dan melakukan yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk, karena sekali lagi apa yang kita kerjakan itu pasti tidak mungkin tidak pada akhirnya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Itu aja ya. Barangkali. Terima kasih. Begitu. Kalau dari Bu Ani mungkin ada yang ingin disampaikan? Dari saya tambahin sedikit mungkin dari Pak Yara ya. Iya. Iya Bu. Paling tidak gini nak ya, kan di sekolah itu rumah kedua bisa dibilang ya, Betul, rumah Bang. kedua. Jadi tentunya apa yang diberikan, apa yang cinta kasih sayang yang dicurahkan oleh guru-guru kalian itu, hendaknya kebaikan-kebaikan itu kalian terapkan di luar sana ya. Paling tidak, kalaupun kalian tidak menjadi orang yang membanggakan atau bagaimana, paling tidak membebani. Jadi pelajaran-pelajaran yang baik kalian terapkan, sehingga pahalanya juga nanti kan ngalir ke gurunya, ngalir ke orang tua kalian. Jadi yang baik-baik jangan ditinggalkan, terapkan. Yang buruk lupakan. Ya tentunya kita namanya manusia, ya adalah sisi baik dan buruknya kan ya. Iya Dan betul. disyukurilah ya. Karena kita juga nganggap kalian juga seperti anak sendiri ya. Kadang-kadang apa namanya yang menasehati dan sebagainya gitu ya. Dan kalian itu sebenarnya kalau kayak pandemi kayak begini nih, rindu benerin. Begitu ada PTM walaupun hanya 3 hari seminggu, wah excited banget ya, Iya, semangat gitu, wah semangatnya. ketemu. Sehingga mungkin yang di kelas 10 yang ibu ajar, ibu suka ngobrol gitu karena emang rindu seperti itu gitu loh.
Yang Ya. jelas kalau online itu apa ya, bete juga ya. Iya, bener betul. banget. Kalian juga kan, ya pokoknya bener lah, membosankan Iya, gitu membosankan kan. sekali. Tapi ketika kita bertemu tatap muka, wah luar biasa. Menyenangkan, Oh, ternyata membahagiakan. ibu ini begini, bapak ini begini. Ternyata guru-guru tuh bukan orang yang gimana gitu ya. Ternyata emang penuh kasih. Terutama guru-guru 80 ini luar biasa. Ya, kita kekeluargaannya juga bagus ya Pak Yara ya. Iya. Satu sama lain, alhamdulillah itu yang membuat kami betah. Dan anak-anaknya juga dibanding sekolah-sekolah yang lain gitu mungkin ya, ya menyenangkan, masih mau diberitahu, dinasihati. Iya. Ya walaupun ada yang membangkang-bangkang dikit, ya nggak banyak lah, masih bisa dikasih tahu. Iya. Pokoknya kalian membuat kami rindu itu aja. Pokoknya dari guru ini hargai dan hormati guru lah ya. Iya, Hargai iya, dan Kak. hormati guru, sayangi juga. Pokoknya attitude tuh Iya. yang penting lah ya. Nah, pada akhirnya pun juga nanti Betul. kalian akan jadi guru juga. Itu Betul, pasti paling akan tidak. dimintai akan diminta. Iya, akan paling tidak diminta dengan untuk dihargai oleh keturunan-keturunan kalian kan keluarga kalian. madrasah pertama ya keluarga kan. Iya. Iya, jadi seperti itu. Oke, bener banget nih. Jangan dilupa ya pesan dan kesan dari Bu Ani dan Pak Iya, Yara. betul banget, guys. Iya. Jadi mungkin sekian dulu ya podcast kita kali ini. Iya, Ya, betul. mohon maaf nih kalau ada kesalahan kata dalam menyampaikan. Dan buat kalian warga Depul yang nonton, semangat terus belajarnya dan jangan lupa jaga kesehatan. Betul banget, karena kan ini masih pandemi gini, jadi kalian harus tetap semangat buat belajarnya. Dan juga selamat hari guru ya buat Pak Yara dan Terima Bu kasih. Ani. Selamat hari Dan guru. buat Terima kasih. guru-guru Iya. Depul dan guru-guru se-Indonesia. Pokoknya selamat hari guru. Kami di sini, saya Faiz dan Maya pamit undur diri. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Sampai jumpa. Makasih Bu Ani, Bu Yara. Ya.